dengan Bapak Syahidin selaku Kepala Desa di Desa Balida. Kami akan menggali sejarah desa yang ada di Desa Balida ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bapak, apa arti dari nama Desa Balida ini? Ya, jadi kalau arti dari nama Balida itu bahasanya bahasa Banjar Hulu. Yang pertama itu adalah sejenis rumput ya kalau Balida itu, karena awalnya Balida itu penuh dengan daerah rerumputan yang penuh dengan semak belukar, ditumbuhi dengan rumput yang namanya rumput Balida. Dan saat ini mungkin sudah langka Bagaimana sejarah desanya? Desa Balida itu awalnya juga merupakan hutan, dan akhirnya ya mungkin dulunya itu ada 3 desa yang menjadi Desa Balida. Dan pada tahun 80-an, 70 sampai 80-an itu awalnya menjadi Desa Balida Murugilung dan Balang. Nah, ada 3 desa dan pecah lagi menjadi, makanya dulu ada sekolahan di sini namanya Desa Balida Murugilung, itu tahun 82. Jadi sekitar tahun 83 menjadi desa sendiri. Desa Balida ini dipimpin, kalau dulu dipimpin 3 desa tadi. Yang pertama di sini kepala desanya, saya lupa kepala desanya, di tahun 1983 itu sudah menjadi satu kepala desa di Desa Balida. Siapakah warga yang awal menghuni desa ini dan berasal dari manakah penghuni desa pertama? Desa Balida dihuni oleh yang jelas orang Banjar, suku Banjar, merupakan hutan dan ini beberapa keluarga dan akhirnya menjadi suatu pemukiman. Kalau penghuni yang pertama mungkin kita tidak tahu siapa, yang jelas ini awalnya adalah hutan dan semak belukar dengan penuh rumput Balida tadi. Dan akhirnya dengan adanya pemukiman warga menjadikan suatu nama daerah Balida menjadi gabungan dari beberapa desa tadi. Dan akhirnya ya tadi tahun 1883 menjadi desa sendiri. Seperti apa kondisi desa pada saat awal tahun? Kalau menurut sejarahnya Desa Balida ini penuh dengan semak belukar, dengan hutan juga di sini. Jadi dengan adanya pemukiman jadi menjadi perkebunan, dan akhirnya sampai saat ini banyak dijadikan pemukiman. Alat transportasi apa yang ketika awal bisa dibuka? Kalau dulu di sini tidak ada alat transportasi, yang pasti hanya cuma menggunakan angkut barang dengan ternak, mungkin sapi. Transportasinya misalkan untuk pergi ke kebun ataupun ada di bawah, jadi menggunakan tenaga sendiri maupun tenaga ternak. Nah, yang biasanya ada sapi. Seperti apa gambaran perubahan desanya yang sekarang lawan dulu? Kalau perubahannya, kondisi alamnya tidak begitu berubah karena kita merupakan geografisnya tidak ada pegunungan, tidak ada pantainya. Jadi kalau untuk perubahan dari segi geografis tidak ada, tapi kalau untuk segi sarana dan prasarana infrastrukturnya jelas ada perubahan karena semakin berkembangnya desa, karena kita sudah merupakan desa berkembang, kita memberikan desa berkembang Balida. Apa mata pencaharian warga pada masa lalu? Rata-rata adalah bertani dan berkebun, semuanya hanya petani dan berkebun, menggarap karet ya, menyerap karet dan juga menggarap pertanian sawah. Rumah seperti apa yang digunakan pada awal bertempat tinggal di desa Balida? Balida juga menggunakan bangunannya itu motif rumah hubungan tinggi atau rumah Banjar. Ya, rumah Banjar itu ada jelas ditandai dengan adanya atap dengan rusingnya ke atas, kan dinamakan rumah adat Banjar dengan hubungan tinggi. Apakah sudah ada tulisan dan dokumentasi sejarah awal desa? Kalau sejarah secara dokumentasi maupun tulisan-tulisan tidak ada sejarahnya, cuma
Eh, di profil desa aja mungkin ada menceritakan di situ asal usul dari desa Balida. Secara sejarah yang ada, cagar budayanya tidak ada di sini. Wabarakatuh, kembali lagi bersama kami dari Daya Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Barangan. Pada malam ini kami menggali potensi budaya kesenian memanda lah. Daerah Memanda. Memanda ini kesenian daerah kita di Kalimantan Selatan, mode kayak teater mode kayak pentas tuh nah. Nah, bisa dijelaskan memanda itu ibaratnya tuh apa tentang tamu di luar tuh nah. Apakah yang dimaksud dengan memanda? Bisa pian jelaskan? Memanda tuh ini kisah panjangnya. Memanda tuh kisah. Kisah. Kisah kerajaan orang lah. Kisah kerajaan yang tuh kisah bagian apa penculikan tuh ada ya. Itu harus karena bagian pemerintahan harus ada bagian kejahatan tuh juga. Nah, Mode kayak teater bang itu mode kayak kisah tentang terjadi di kampung-kampung misalnya loh pak. Ya ada kerajaannya, ada malingnya juga ada. Malingnya ada juga, penculikan tuh. Kelahinya ada aja juga gitu. Anunya apa? Situ ada saudagar. Ada saudagar. Tokoh-tokohnya lah. Ini tokoh nang bagian nang kurang kaya atau ada. Jadi kan penculikannya memikirkan itu lalu bertentangan dengan pemerintahan. Kan kerajaan kan nang kisah itu tuh kalau di daerah nang Pulut juga daerah nang ibaratnya tuh terpaksa kita ubah. Ada kok dikalahkan nang penculikan. Seseorang murid ya begini. Ya. Pian sejak umur berapa mengenal memanda? Tahun 70 ke atas sudah 76-an. Lawas juga. 30 Lumayan. lebih. Manda. Memanda tuh ada temanya kah? Ada Biasanya ditampilkan di acara apa? acara misalnya kayak di acara tahun ini kan ulang tahun misalnya kan ulang tahun Belangan itu diadakan hiburan kesenian dalam Memanda rumah membawakan kisah Atau pengantenan bisa juga. Tradisional yang ada di desa yang Om menindak. Yang pengen ketahui tanda senjata tradisional yang ada di Balida yang biasanya digunakan. Di mana gesan penyalam, gesan menyundak. Tiga, yang pertama sundaknya, yang kedua tuduh, yang tiga turing atau anak panahnya. Tali, oh iya. Itu sondak lah. Sundak sebuteng. Yang ngatik toh, sebuteng. Habis itu pelurunya lo. Pelurunya lah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa daerahnya tuh ture. Nah ketiga tuh tuduh bilahnya. Gesan masang ture. Nah, tiga. Itu kan sondak lah. Selain sondak pengadakan senjata Ada tradisional lagi lainnya. sebutin aja. Berarti sondak aja lah. Sundak lawan alat penyalamnya tuh kayak kacamata rakitan, kayak kaca itu. Kaca karet, nah kayak sandal loh dibulat-bulat ke kacamata. Itu aja. Yang digunakan untuk acara sakral selain sondak. Kadeda itu aja. Sundak aja. Kalau acara apa tuh ya sundaknya bang kadeda lagi senjata lain selain pada itu. Adakah yang menggunakan senjata dari bahan alami? Ada Apa? kayu ulen, gesan gagang sundaknya, kayu Jadi itu gagang kada kau wasi, kada kau besi. Berarti tetap sondak tapi gagangnya dari Gagangnya itu ulen. dari kayu. Dari kayu gitu ulen. Ulen. Senjata sondak tadi dibuat di hari-hari tertentu kah atau bulan-bulan tertentu atau musim-musim tertentu? Kada sembarang aja. Sembarang aja. Enggak. Semalam ditanyakan anak cara menggunakannya, tanyakan Rahmat. Sudah. Tinggal dikatik, pas menyalam dipasang, terus
pas ada tetamu iwaknya katek itu aja. Panjangnya Sekitar berapa mili, berapa senti, pokoknya segini. Nah paling panjang setengah meter, 50 mungkin panjang banget. panjang banget deh itu palingan seperempat meter lah, seperempatan kayak ini nih panjangnya. Bambunya dari Bambu itu alat pendukungnya. pendukung itu tuh ngarannya wasi pang dari baja itu dan pelurunya anak panahnya intinya kalau bahasa Indonesianya itu aja. Lawan ture bait, maksudnya bait itu yang pelurunya itu bisa lepas boleh dikatik terabangnya itu pakai tali. Nah, itu ngarannya bait dari wasi jungin toh, cuma gegangnya dari kayu. Ada apa? Adakah Apanya ritual khusus sebelum menggunakan? cari depan kalau kecuali nyelamat dulu. Nyelamat kan istilah orang di Banyu ini kan ada juga yang selain kita di Banyu ini menurut adat itu ada juga penunggunya. Jadi diadakan dulu acara selamatan, saya nyelamat baca doa dulu sebelum turun ke Banyu, berpermisi lawan orang di Banyu nih, misalnya kami umpat mencari iwak nah di sini, wassalamualaikum. Nah itu bepadah intinya bepadah lah lawan ampun. Hanya diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan kalau misalnya orang kada bisa bula kan kita bisa beli gegang sundaknya, atau kalau mau sesuai lawan kehendak seorang kita bula seorang mesan intinya bula kan kayak ini bentuknya saya kira nyaman dipingkuti. Nah itu kan di dalam Banyu tuh kalau misalnya kada nyaman senjata itu otomatis berat atau ringan bisa timbul ya, kada nyaman dididik. Terus adakah komunitas atau warga yang spesial gesan berjual beli? Ada. Di mana biasanya berjualnya? Tempat penjualannya di mana biasanya? Di rumah-rumah kecuali itu penjual tuh minta ulahakan, artinya mesan bedahulu. Nah mesan dulu ini ulahakan kayak gini, biasanya mesan kayak gitu tuh diurang beulah kayak kursen, lemari kan ada kayunya di situ, jadi minta ulahakan situ ada alatnya, mesan mau ukir senjatanya tuh bagus. Itu membahayakan lawan kita, membahayakan lawan si pemakainya, jadi harus dicek dulu sebelum turun tuh bagus kada alat nih, kuat kada. Nah itu aja. Mau nembak intinya bahasa Indonesia itu kalau mau ditembakkan pernah karena gagangnya terkunci yang pertama, yang kedua lagi bisa tertembak tanpa diketik karena karetnya itu entah udah rapuh kah bingkas seorang, artinya bisa menembak sendiri tanpa ada sentuhan gitu menembaknya. Adakah perubahan sondak yang dahulu sama ini? Kada ada, tetap aja kayak itu. Intinya kalau bisa kan ditambahi kayak alat kacamatanya yang itu ibaratnya tuh diulahkan pas sekira baik lah, sekira mapas oleh si penggunanya. Itu aja harapannya. Jadi terkendala itu tadi juga terkendala kacamata tadi. Kacamatanya aja, dan kacamata tuh bisa kacanya ada yang tipis. Itu kalau kita dalam tekanan banyu itu kan semakin kita dalam menyelam semakin tekanan semakin kuat, itu kacanya bisa pecah kalau udah kuat. Minimal berapa meter Menyelamnya kedalaman misalnya tergantung napasnya, kalau misalnya napasnya mampu sampai 5 meter atau 4 meter paling lama. Ada manfaatnya, ada ya, dapat iwaknya itu. Iwaknya itu bisa dijual kah, dari senjata itu kan dapat iwak, ikan, terus ikannya dapat dijual, itu manfaatnya. Jadi untuk sekarang masih persorangan? Bisa persorangan, bisa pakai grup bisa, tapi misalnya kalau sekarang kan udah pakai grup, kurangnya pakai grup sekarang. Nah kalau persorangan itu ya yang pertama kan faktor alamnya juga. Temu kenali dengan Bapak Abdiansyah selaku kesenian Memadihinan yang ada di Desa Balida. Kami dari daya warga di sini akan menggali potensi budaya dan kesenian yang ada di Desa Balida. Langsung saja kami mulai. Bapak bisa Memadihinan dari tahun berapa? Tahun 2017. Tahun 2017. Berarti berapa tahunan? 4 tahun. 4 tahun. Itu
atau ada langkahnya atau ada cara khusus. Langkah yang pertama tuh misalnya kayak apa? Langkah yang pertama dalam acara pengantinan, yang kedua acara ulang tahun, ketiga hari pemerintahan. Itu kemudian ada atau duduk atau kada Pemadiin kada duduk. tujuan dari pemadiin Turun jadi pemadiin supaya Untuk menghibur. untuk menghibur pertama masyarakat, yang kedua yang pengundang lah. harapan Bapak ke depannya kayak apa? Harapan kedepannya minta bantuan Kita bantu. seperti alat gandang supaya kesenian ini dilanjutkan. Habis itu kalau bermadinan tuh apakah ada baju-baju khusus? Buat sekarang ini nggak ada bantuan baju sederhana aja, baju biasa saja. Kalau ada ya bisa diberikan ke tidak ada baju khusus. Ada waktu yang ditentukan kah dalam bermadiin? Kadang-kadang ada yang ditentukan, ada kemungkinan mulai jam 8 sampai jam 1 malam-malam gitu. Ya, Kak. Milawati. Rusmina. Rusminawati. Beliau pembuat kue. Pembuat kue terus Umur 43. kue apa biasanya yang pion olah? Bingka. Bingka. Dadar. Dadar. Dadar gulung. Dadar gulung kah? Dadar gulung. Sejak tahun berapa pion bisa bola wadah itu? Atau mulai lebih halus kah? Oh, 15 tahun. Selain dua wadah tadi adakah lagi? Ada lagi. Apa aja? Ya, papare apa tak? Papare. Papare. Yang dari langkatan tuh. Terus Getas. gegetas. Macam apa? Anu apa? Parantata. Paris. Paris. Yang pais saja lah. Ya. Bagaimana cara pembuatan pais? Paes. Nyurnya diparut dahulu. Habis itu apa gedepungnya dicampur onior. Lalu dicampur banyu setengah matang. Diaduk. Habis itu buat pisang, dipundut pakai daun. Daunnya tuh langsung dari atas pohonnya kah yang diambil atau di kas karung kapi gitu? Dia diambil dulu di Kapi. ini. Itu ketika ada acara kah atau biasa aja kah? Umum aja gitu. Sesuai pesanan. Iya, atau Sesuai pesanan ya umum bisa juga. adakah biasanya yang kesan orang berritualan kayak itu wadah-wadah yang disebutkan tadi? Kesan acara apa kayak yang dikhususakan?
anu tadi apam kata kita buat. Nah, apam tuh apam. banyak acara. Oh, biasanya apam lah ya, kesan acara lah ya. Hari pasti. Apam nang BN. Ya, Idul Fitri itu lah banyak sana. Khusus lagi. Apa bahannya gimana? Caranya, cara pembuatannya gelepung lekatan. Nyiur beparut juga dihamut anu nah dicampur lawan gelepung nyiur diaduk tuh kental aja anunya itu ditampak nah Yang dibentuk. dibentuk kan bisa dibentuk lalu habis itu disanga Dikasih udah dingin jadi anu nah dicampur lawan gula Gula bang itu sama pada kayak tadi pada umum. juga Kalau nya dadar gulung sama juga pada umum. acaraan bisa dibentuk orang tanpa Kalau bahannya apa saja yang dadar gulung? dadar gulung tepungnya tepung anu apa itu tepung dari terigu. itu diaduk banyu nah diadukan banyu apa itu apa dalam anu tuh nah Dalam wajan. iya luyang pakai putih dadar Pakai inti. Berarti Hmm. nyur kelapa, Iya. nyur kelapa. Kelapa muda pakai gula habang. pakai gula habang Mm-mm. hmm. Umum tadi adakah yang makanan bahari yang jarang dienuakan? Rangai itu apa nah makanan bahari lah rangai Rangai. Rangai. Nah, Nah, apa tuh rangai? Itu ramai itu. Nah, kita tahu kita akan dijeli tadi kan kita boleh. nyior terbuat dari nyior Mm-mm. telepon Mm-mm. gula Mm-mm. cara pembuatannya nyiornya tuh dikacak karing-karing Mm. habis itu gula lawan gelepung nyiornya diaduk lawan uyah dahulu itu gula lawan gelepung dicampur diaduk lawan nyior habis itu nyior dibuat ke dalam anu nah tuangan nyiornya tadi Nyur nang udah beparas tadi. udah beparas tadi Heeh. nah Itu nyur yang masak yang anu? nyior karing Kadang maksud ulun nyur yang udah tuha yang itu anu tuha mah. tuha berarti yang karing tuha maksudnya mau nyior anu itu lah anunya lama itu jadi karing baik orang itu udah maunya basah di anu Berarti nyur nang udah masak itu nah. Nah. sudah masak tuha apa Nah, tuh nah itu rangai makanan orang nang bahari rangai nah. Apalagi Cel. Yang jarang banget tapi wah ini masih lah. Heeh. ngomong masih Nah, tadi kami palingannya kata dirangai nggih. nanti tahu apa deh bukan mungkin ada ya kan tahu betakun apa aja wadah yang ini ngarannya aja Jadi tuh kenapa jadi wadah basah wadah kareng? kayaknya mau di karing tapi lain dua karing nah tapi tahan tuh 2 hari 3 hari kada bersih Kayak barang tata kalen. lain karing aja wadahnya Yang bulat tuh kayak bingkai. kayak bingkap teh nyior dapat dari apa aja dapat dari nyior Atau ketemu lagi bersama Daya Bisa Balida lah sama Rahmat. Hari ini kita menggali tentang musik panting sama Bapak Pak Kahar apa kami nyambat nah? Nama siapa Pak? Penggiat musik panting lah. Nah musik panting itu apa dah? Bang Mano ada.
umur lah berapa nih? Umur berapa umur ya? KTP dengan kok 55 lah ya. Penggiat dalam kesenian ini berapa tahunan udah? Puluhan tahun deh. Mulai berhari bang. Nah kita menggali musik panting. Musik panting ini nang apa gerang musik panting bang? Apa? Ternyata udah apa tuh kesenian sebagai hiburan juga. Musik kita di Kalsel, khas Kalsel tuh nak. Khas Kalsel khususnya pembagian. Musik panting-panting tuh terdiri ada beberapa macam tuh nah, maksudnya tuh ada gulungan-gulungannya kah? Panting. Nah, kan ada pembawa, ada anu juga. Wah, anunya wah, alat musiknya lah ya. Musiknya ada yang pakai bass, pakai agung ada. Agung. Babon lah. Lagi teh kita emang yang anu Ada juga markas apa toh markas dengarnya markas atau cai. Biasanya ada simbol juga ya. Masih mungkin ada. Tapi itu modern dah. Adakah anu apa cara mainnya tuh ada kunci kah? Biasanya anu kuncinya tuh nah kayak gitar ada kuncinya loh pak. Ini ada juga. Kuncinya ritualnya tuh misalnya harus ada duduk kah misalnya Itu orang tahu Pak. Itu kan lebih ada kapal ya berarti ada sampai terlalu anu lah dia Iya berburu tuh apa tujuan? yang diburu tuh lah apa Itu tujuannya tanya bijak dulu lah ya pak atau burung hehe atau nang apa kan? Satuan Ini. apapunnya berburu tuh semuanya satuan diburu. nang memakai Nang kuyok memakai teh. nang memakai anjing itu spesial rusak, Oh iya jang, pengiling, oh iya kencil, kali anu ya pak kalincil, landok ya kencil deh, landuk, besar besar lah apa aja oke. berapa tahun deh wah yang begini kayak itu pian Kalau dikisahkan mah, masa umuran leh bilang nang mulai bapamu beheri kau kadede man, lagi bapamu diam di sangayam, nama nimpas payau, rusak, bilang. berapa Ah, lagi mana 60-an 60-an mesti leh 60-an leh lagi di sangayam gilen satapak. mulai jelas kapok menulih terus benar Kau, ujung buluh deh, deman. kenal dunia akhirat buka oke bang biasa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama ulun dari desa Belida kecamatan Paringan Kabupaten Belengan. Nah kita hari ini menggali potensi beerian mengatam. Nah penggerang beerian mengatam gitu. Nah kita kembali lagi bersama Ibu Marape lah ya siapa Ibu Rape Marape dah ya dah
Ya. Wes iki. Nah, bertanam le bisa ya, bertanam berian, bertanam. Mengetam aja segala macam. Mari le. Berian tuh nang apa kira ibarat nang bahasa jelasnya tuh nah. Bahasa kampungnya lah. Iya. Ginian. Beginian apa? Manggil satu antara satu dan lainnya. Nah, itu mah. Ya, untung ulang mana ini apa? Nah. Betul nih Pak. Mulai anu pasnya apa? Mulai apa? Tahu berian nih kayak apa tuh nah? Berian tuh. Tahunya tuh kayak apa tuh nah? Mulai sejak kapan? Mulai bila tahu Mulai berian ada lah. Mulai masa berumah. Mulanya dah. Malam juga ya. Nanti kan jadi prioritas kita juga di sini kan. Nah, sebagai makanan. Dan berapa tahun dibuat Anda sebagai bisa logistik. makan? 20 tahun Mulai aja. bujang ada deh. Ya. Mulai Itu tentu waktu tertentu kah? Maksudnya tuh kayak ada musim. Oh, musim. Perumahan Bang. Ada musim hujan. Lima musim. Ada deh. Semua ini. Yang Swabuma. Yang Swabuma di mana? Rumah. Ya di mana dia? Di Denau rumah. Di tanah. Ada. Perumahan maksudnya. Ay kayak bun dayak na untung kayak. Nah, jadi kucing kayak apa kucing? Apa lagi ya? Rumah. Tanyakan. Kita ini ada program kemajuan kebudayaan di sana karena barian ini termasuk budaya kita juga di Kalimantan Selatan khususnya. Soalnya nang manggali potensi orang kita banjir nih ulun naik. Yang lainnya dayak samaan tuh nah. Makan. Jadi Apalah. ditunjuk kampung kita sebagai anu. Karena ada festival yang diadakan festival. Semalam ada Barian Mangatam lah, festival Barian Mangatam yang diadakan oleh Pasar Budaya Camang Pulang. Nah, kita ini nampakannya festival Camang Pulang sekira rame ini pulang juga. Sekira lain pulang. Festival bisa juga. Iya, merumput. Marumput benih bisa juga masih musim mulai udah. Ya. Udah tahu play. Saya itu kan musim perumahan. Kan biasanya orang bermangatam itu kan ada alatnya atau bahannya. Nah, apa alat-alat untuk mengatam atau rumah? Amun mangatam kayak di gunung pakai apa? Ranggaman. Renggaman. Di sawah, di danau pakai apa? Harit nih. Pakai harit kenapa biasanya sabit kah? Harit Harit le, kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini sama dengan sabit juga. Iya. Harit ranggeman le, Ranggaman kan di gunung ranggaman. Juga tuh nah. Kita kira satu antara satu lainnya ngomong saling membantu. Nah, itu. Jadi ibaratnya tuh kayak guntung royong tapi gede tenaga apa? Tenaga itu bersama. Saling membantu. Karena kan bahari itu ada kayak wah ini duit harus apa ngalih bahari jadi bahari dia bergantian istilah makanya gue itu anda paham wes ini namanya lah ya baharian ya lah berapa orang paling sedikit biasanya dilakukan Tergantung Bang, tergantungnya akun yang perumahan Bang hendak. yang hakon le Ini hakon. Siapa yang hakon le? Banyak bila banyak hakon banyak bila ada keadaannya. berarti itu ay misalnya si A, si B, si C, si D itu ay putar-putar misalnya bisi perumahan yang ini karena imbah di A, KB, Beberapa orang yang belum mandi baru kan dulu ya. Sangin tukang nang empat manggil ini. Banyak hakon boleh ada kumpang juga. Ya, kita nanti anak Indonesia
Tanam caranya bertanam. Tanam seperti Mama kurung kucing malah. Aku kurung kucing. bisa tapi bisa Sekira ke depannya lebih baik kah? Aku ada jawab nangis juga. kira dibilang kita Iya. menyodorkan lembunya pertama hubungan warga ini bahwa ini adalah budaya kekayaan kita di Indonesia lah, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Paringan. Iya. Nomor kontak pos. Baiklah, kita lanjutkan temu kenali dengan Bapak Mahmudi selaku pengobatan tradisional yang ada di Desa Balida. Kami dari daya warga di sini akan menggali potensi budaya dan kesenian yang ada di Desa Balida. Langsung saja kita mulai. Pian bisa mengobati sejenis apa? Penyakit apa? Tajam. Bahasa kampungnya menyamak ya. Nyamak. Ada berapa? Bisa lah Pian ceritakan menyamak itu apa? Nyamak tuh sakit dada, sakit behinak, batuk-batuk, itu sakit kepala, sakit parut, bisa nyamak. Kalau adakah yang menggunakan alat atau bahan alami yang mengobati menyamak tuh? Pakai daunan aja, daun sirih, Diapai daun sirihnya? disekuakan gitu. Ke awal. Kayak apa cara mengobatinya? Itu sop daun sirih. Karena misalnya ada penyakitnya lingkit. Di sirih. Daun sirih itu berkit di awak itu. Jadi sirihnya karena dibuang. Dibuang. Nah, gitu. Berarti aturan mainnya tuh dengan cara ditempelkan di awak gitu kah? Ini dikusutakan aja. Kusut-kusutakan aja. Yang ada dengan tajamnya itu berkit. Pakai sama kapur. Berarti kapur juga alatnya selain pada sirih. Ini kapur. Gimana biasanya orang berobat tuh di tempat pian ke atau pian ke rumah orangnya? Ada yang ke rumahku, ada orang bisa dia orang itu. Adakah orang yang bergerak untuk melestarikan menyamak? Kayak itu yang kayak Pian-pian. Iya. Adakah di sini selain yang bisa menanam bayi menyamak? Tahuan nih. Si anu bisa juga ngeliat kok sama Iriel dulu itu nggak bisa gitu. Namanya biang. Harapan pian untuk menyamak untuk orang yang terkena menyamak atau orang yang ingin melestarikan menyamak, apa harapan pian? Mudah-mudahan pian hendaknya orang tuh melestarikan yang tukang obat menyamak pak, yang mengobati yang kayak pian. Pian melestarikan ke orang pak? Ada. Atau agan keluarga pian aja kah yang diturunkan? Ada juga. Itu sesuai keturunan kah atau sesuai kebisaan seorang aja? Bisaan seorang aja untuk belajar. Soalnya anak dulu tuh kan karena penyakitnya anak itu kejang-kejang tuh nah. Kejam. Apa girang perungkup kan tuh. Itu gara-gara nyamak tuh aja. Sama tahun caget tuh nah. Terima kasih aja atas penggangguan. Habis sudah pertanyaan dari ulun.
Terima kasih lah kayak lah udah menggangguan tadi ti ayo pian. Sama-sama Anak minum banyak apa? lah. Anak minum apa? Kayaknya bayar ya. Kada. Baiklah, kita lanjutkan temu kenali dengan Bapak Mure selaku dalang wayang kulit di Desa Balida. Kami dari daya warga di sini akan menggali potensi budaya dan kesenian yang ada di Desa Balida. Langsung saja kami mulai. Bapak, ceritakan awal mula pian bisa jadi dalang. Awal aku jadi dalang le. Nah, jadi aku jadi bisa tahu toh. Awal aku jadi dalang, aku mulai kurang lebih umur 25 tahun. Aku diirit pulih paninian beheri. Jadi paninian tuh beheri siden hobi kisah menuntun boyang. Lalu aku nih kerancakan artinya tulak. Lalu nih aku nih paham mengerti atas artinya apa orang jadi dalang. Nah, itu aja jadi aku tahu untuk mengerti. Berarti kada dilajari, tahu seorang kato. Nah, kada dilajari kada cuma artinya paham seorang. Paham seorang. Nah, cerita apa saja yang dibawakan dalam memainkan wayang kulit? nah kalau cerita itu kisah. Kisah. Artinya itu bermacam-macam kisah tuh. Nah, artinya kita apa budaya di kampung lalu kita kisahkan. Nah, artinya cerita kegelisahan di kampung itu apa. Nah, jadi kita kisahkan di waktu wayang kulit toh. Nah, lalu kita kisahkan. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pertunjukan wayang kulit? Nah, itu paksa jalannya dikisahkan jajar dahulu kisahnya. Dijajarakan. Yang dijajarakan lalu kita mengandak kisah di situ. Nah. Adakah ritual khususnya? Apanya tuh? Ritual itu apa? Kayak piduduk. Oh, tuh kayak piduduk. Tuh wajib ada. Soalnya bila kadada nah itu kayak piduduk. Lalu napa jurang? Maminyit ya. Ada napa ngernya? Kasuhupan macam-macam. Nah, lalu itu harus ada piduduk. Apa-apa anunya tuh? Nah, piduduknya gula, beres. Nah, bubur hintalo, pisang ada tuh saiji. Nah, aja nyior. Nah, itu piduduk. Berapa maksimal wayang yang dimainkan? Berapa uting maksimal? Nah, itu maksimal di dalaman jajar tuh di dalaman kisah amun nang anak buting ada. Ada nama-namanya kah? Ada nama-namanya. Nah, seumpama jajar Pandawa. Nah, banyak tuh. Kayak aja apa Prabu Darma Kusuma, Janaka, wakilnya Prabu Darma Kusuma itu kan raja. Kayak sadulurnya terus siapa tuh ngarannya jurang Janaka. Nah, Bang Harapan siapa? Kayak Arya Patulagara. Nah, artinya di negara Pandawa itu artinya apa jurang? Sebagai bocah sepuh-sepuhnya ya Bubuan Samar. Nah, tak itu di Pandawa. Jadi banyak di dalam anu tuh 5 buting, 6 buting maksimalnya. Adakah kesulitan yang rancak dihadapi? Kesulitan dalam memainkan wayang? Nah, kisah kesulitannya itu Yang kita ngalih. nang ngalih nih satu kita hanya belajar. Satu. Lalu jaki ibarat pandai itu kada tapi lihai.
Nah, lalu kita sambil belajar jadi lalu kita melihayakan. Itu aja. Lain yang asli itu. Berapa lawas waktunya main wayang kulit tuh? Amun dahulunya sampai subuh pang mulai jam 9 sampai jam 4 subuh lagi dahulu. Kalau wahini ya kurang lebih jam 3-an lah. Apakah ada yang bisa memainkan wayang kulit atau bedalang selain pian? Apakah ada di kampung sini? Oh, lain pada aku atau jadi dalang banyakkah? Tapi kada di kampung sini lah. Cuma kada di kampung kita sini. Berarti pian aja yang di kampung sini. Apa harapan pian untuk keberlangsungan kesenian wayang kulit di Desa Balida? Harapan pian? Harapanku Pak. Atau bisa semakin maju. Ya, artinya amun hendak kisah hendak dimajukan banyak bang kesenian di Balida nih. Kayak mode macam-macam banyak tuh bubuhan tari. Bubuhan Jipang. Nah, bubuhan apa ngarnya wayanggung. Nah, lain pada wayang kulit, wayanggung. Mudahan ada generasinya penerus-penerusnya li kada tinggalan. Ya, harus itulah dimajukan tuh maksudnya tuh. Kada tinggalan. Jangan tinggalan. Jangan sampai tinggalan. Habis kada? Wayang kulit biasanya terbuat dari apa? Dari kulit asli kah atau dari apa? Itu juranjul kisah wayang kulit itu dasar dari apa? Dari kulit tuh bang, kulit kambing. Dari wayang tuh daripada kulit kambing. Kulit sapi ya jual ya? Kada, kulit kambing. Kalau sapi itu kandel. Adakah yang bisa maulah di sini? Kadeda amun di sini maulah amun diberikan banyak kah? Itu dicetak kah atau Tuh kada dicetak, desa diulah. dibentuk? Oh, dibentuk. Diukir. Tuh amun orang diberikan desa maulah orang. Anu tuh Bang yang apa tuh? Ada lo kubah lampu apa di atasnya tuh? Nah, agen apa? itu lampu itu sekira baumbaya. Sekira kelihatan wayang. Sekira kelihatan wayang. Nah, lalu diadakan lampu. Amun siang kan berlampuan lagi. Lampu apa ngarannya? Lampu belincung. Oh, belincung. Itu. Nah. Jadi habis lo udah kira-kira. Jadi ribuan terima kasih ya munnya habis. Kami yang terima kasih banyak pian Hakon. Sama-sama. Sebujurnya siapa? Bapak. Pian memulai kuda Jepang itu sejak pada usia berapa Pak? Lawas banget. Tahun 2000 berapa kalau Pian ingat? 19. Tahun 19. Ano bang? 4 Maliko dulu. Oh, jadi dari Maliko. Menang. Pak, hidup bukan hidup. Nah, Hamid ini Pak di sini ada takut. Apa saja Pak kesenian tradisional yang ada di desa? Yang Pian pegang saat ini tuh kesenian apa? Wayang orang. Wayang orang. Jepang.
Kuda Jepang. Ya kalau dulu wayang gong. Wayang gong. Wayang gong. Bagian nang okis. Wah ini kan lagi okis kedean lagi. Oh ini soalnya kan kena covid. Oh jadi intinya pian bisa wayang gong, kuda Jepang, sampai lagi tadi wayang kulit. Kalau yang kesenian dari kuda Jepang itu kan alatnya tuh apa saja Pak? Ada cuma Pak. Coba pian sebutakan alat-alatnya yang dimainkan untuk kuda Jepang. Kayak gamelan. Itu bukan gamelan, Gamelan, gong. Terus apa lagi Pak? Babun. Kudanya lah. Kuda Jepangnya. Kudanya lah. Kalau pakaian kuda Jepang itu menggunakan pakaian khas kuda Jepang. Adakah pakaian khususnya gitu? Ada. Kayak apa Pak? Kida-kida. Katupung. Apalagi Pak? Giring-giring. Katupung. Ada lagi? Itu aja. Kalau alat yang tadi kan disebutkan gong. Nah itu terbuat dari apa Pak? Kalau pian tahu? Kalau dulu nih nggak bisa apa kalau dulu. Kalau sekarang? Sekarang tuh nggak tukaran hanyar sih masih bisa. Tahulah cara pembuatan dari alat-alat tadi. Kayak apa cara orang mengolah alatnya? Nah, tahu kan? Beda. Ya nukar aja. Kayak apa cara memainkan alat gong tadi? Kayak apa tuh ya? Dipukul. Yang dipukul. Biasanya kan kuda Jepang itu ada cerita-ceritanya yang dimainkan. Nah, cerita apa saja yang biasa dimainkan oleh kuda Jepang? Ya, tergantung apa nggak masalah yang menjiwa, ada ceritanya Pak misalnya. Misalnya pengantenan. Pengantinan kah sama mama. Oh, berarti tergantung yang ampun sewa. Ya Pak, jurang kisah. Oh iya. Kan sebelum kita memulai kuda Jepang tuh ada ritual khusus. Kayak kalau kita itu kayak apa gitu, yang kayak gula habang, gula putih. Pidudok. Ada. Piduduk tuh Wak, hargana Pak sekira apa kayak itu nah? Piduduk tuh juga kayak goyang lagi, mau undang orang mengamuk, orang nggak dipilih Bang istilahnya. Sekira apa? Sekira rame. Sama aja orkes kan. Oh sama. Piduduk. Supaya jangan ada apa bilang mereka serupan ya. Berarti tetap ada itunya deh. Diunjuk ke orang yang memainkan. Berarti dimakan. Ya goyang belum kebilang. Saya bilang ada enggak pulang. Di mana biasanya orang memainkan? Di mana biasanya orang menyelenggarakan acara kuda Jepang? Namanya latihan lagi. Berarti di sanggar. Selain di sanggar untuk acara publik sebelum Covid, biasanya di mana Pak?
bila dari semua orang kan misalnya nih kan gitu ya. Jadi bisa pengambilan leh, undangan atau apa. Bagaimana penyelenggaraan kesenian kuda gepang? Apakah untuk dipertontonkan untuk khalayak umum atau untuk orang-orang tertentu? Umum lah. Berarti Kadada orang-orang tertentunya leh. kalau kuda gepang masihkah bertahan sampai saat ini? Masih takalan covid Terkendala COVID-19 sama leh. gue yang sama Kalau jalan tetap jalan leh. jalan. Cuman pelaksanaannya tak kurang. Apa perubahan yang terjadi dalam permainan kuda gepang saat ini dengan masa lalu? Adakah perubahannya? Yang dahulu kuda gepang, kuda gepang wah ini Masih sama. masih sama aja. Baik dari segi alat mainnya. Adakah warga desa yang bisa menceritakan atau mengisahkan kuda gepang? Adakah Pak yang bisa selain Pian yang mengisahkan tentang kuda gepang selain Pian? Orang jauh itu Orang luar. Ada aja orang luar. cara mainan itu turun pertama kan misalnya kayak kayak mau diturun kayak model Yanggong karena hanya kedua hanya Pakai kuda. dia bawa Habis itu di apa juga ditanyakan Diigalakan. dia mah anu ini bukan penarik juga bukan penariknya adakah yang paling lihai dalam memainkan kuda gepang? Anda kayak senior. Yang paling senior, yang paling mengerti tentang kuda gepang. orang luar apa nama lajari anak Orang luar selain Pian. Iya. Biasanya orang luar tuh di mana? Desa mana? Ben berikin Oh, Desa Barikin. Apa harapan masyarakat harapan Pian untuk kuda gepang? Adakah harapan Pian Harapannya ke kuda gepang untuk kesenian kuda gepang? Kedepannya kayak apa? kayak itu Jadi harapan Pian tuh apa untuk ke depan? karena kita tuh apa jurang juga memajuakan lah itu kan Sakira seorang yang kita ada lagi kan ada yang mengganti gitu. Adanya regenerasi. Sekira kada hilang. Kira apa terus menerus Kada tinggalan di situ di kalau Nama Pian siapa? Santi. Bu Santi umur berapa? 40. 40. Sejak tahun berapa Pian bisa bola yang makanan-makanan wadah-wadah? Tahun berapa nih? Asal ingat lagi nah. Perkiraan. Mira sekolah yang berapa ya? Mira sekolah sanawiyah 10 tahun ada deh. Apa-apa aja biasanya yang Pian olah? Macam-macam mah. Kalau makanan, Lontong, kayak wadai ditambah juga. makanan dulu habis itu ada. Makanan apa-apa? kuning. Nasi kuning, Lontong. lontong. Itu aja juga. Kalau wadah biasanya, Wadai kayak suku. enggak. kalau makanan tadi lontong lo. Nah lontong itu cara pembuatannya kayak apa? Apa cara umumnya? Beras aja dibungkus daun pisang. Berasnya tuh beras apa biasanya? Berasnya apa yang karau yang baik dulu lontong, amun beras yang lama yang baik dulu lontong.
Nah, bungkus lontong tuh pakai daun pisang aja kan? Kada pakai daun lirik. Gak ada lagi daun liriknya wah ini. Betul, bahan-bahan untuk membuat lontong kayak apa? Bersambal. Bersambal. Kuah-kuahnya apa? Kuahnya tuh kan bumbunya bawang, kaminting. Kalau membuat beres ke dalam tuh daunnya tuh adalah takarannya apa tuh? Tergantung anak genal halusnya boleh, boleh anak genal tapi buat teh. Oh, ini halus sedikit lah. Biasanya yang lontong tuh diadakan ketika ada acara khusus kah atau umum? Biasanya orang masak tuh ada acara. Bahan-bahannya spesifikasikan. Bahannya apa? Daun pisang, beres, bumbu, bumbu-bumbunya tuh. Resep khususnya apa yang untuk lontong? Adakah bisa resep khusus atau sambal rempah-rempahnya? Kayak itu kan sambalnya kayak bumbu apa bumbu rempah-rempah agen nyayur rajin pak kayak kancur, jenar. Kalau nasi kuning tadi Pang juga kayak apa cara pembuatannya? Wah, 50 nasi kuning ini dipamasak kah? Sama kah berasnya jenisnya? Lain. Lain. Nasi kuning lain berasnya. Soalnya kan lontong yang takarau berasnya, nasi kuning ada nyaman ya taruh karau. Nasi kuning tuh ini pakai janar kah atau pakai kasumbal? Pakai janar bubuk. Oh, janar bubuk. Pakai pewarna yang biasanya menguningi pada janar bubuk tuh sedikit. Kan nasi kuning itu adalah yang lamak-lamak itu tuh besantan. Habis tuh kalau bumbu-bumbu untuk lomboknya kan? Kan tuh. Tuh. Bawang aja bumbunya, bawang habang. Nasi kuning tuh kan kada mungkin lo nasi lombok aja pasti ada lauk pauknya. Nah itu tuh apa? Ayam. Terus lagi hintalo, iwak haruan. Dimasak? Masak apa? Masak kenapa? Dimasak dicampur ke lombok lo. Masak habang jadi kita leh. Masak habang. Batu masukkan bawang leh, mie, kacang. Ibu adakah makanan tradisional yang jarang dimasak orang di sini di Balida? Makanan tradisional yang masakan-masakan Bari. Mungkin khas Balida. Tahunya Pak. Itu makanan tadi kan ada gasan yang gasan ritual khusus kalau biasanya orang masan pangkatan orang dan bergaulan makan. Kalau gasan menyelamat apa misalnya nasi kuning. Nah, berarti ini tadi dengan ibu ini kita menanyakan namanya Ibu Santi. Dengan Ibu Santi, pembuat makanan lontong dan nasi kuning biasanya. Pelaku budaya di sini. Ada Jepang, ada buntal, ada simanda. Kalau kita itu di bagian Jepang kan, Yanggong. Bagian gamelannya. Bagian gemalan. Apakah ada kesenian tradisional lainnya selain yang kalian sebutkan tadi di desa sini? Tari ada. Tari. Sebenarnya tari ada. Wayang kulit ada. Yanggong kan.
tahu sebenarnya banyak pak, cuma aku kalinya sebalik. Jadi alat apa saja yang bisa kalian mainkan? Kalau kita kan alatnya bikin gemalan, cakep nah, kayak gemalan itu. Itu aja kebiasaan kita. Bagaimana cara memainkannya Pak? Yang lain nggak tahu kan, ada contohnya kan. Dicatok kayak lah ya. Catok kayak gini nah. Tapi catok kan sembarang catok. Ada nada-nadanya Oh, nggak, Pak? memang ada nadanya. Lain-lain urutannya kan hitungan itu 7. Nada itu lain-lain. Mulai ke yang panjang sampai yang ada berau lah orang begini. Kita akan pinjem kawan sama lantar. Apa saja yang dimainkan saat memainkan Apanya? gamelan atau yang kau tadi yang gong, cerita apa sih? Ceritanya lah macam-macam kan cerita itu. Ada kisah, kalau yang gue kan kisah di Ramayana. Kalau Jepang tari-tariannya nyata dulu. Cuma ada kisahnya kan. Cuma kita ada kepalanya, kita kan di bagian mana aja, kemalan aja. Ada apa juga itu upacara ritual tersendiri sebelum melakukan gamelan? Adakah upacara ritual tersendiri kesan yang melakukan gamelan? Enggak. Tidak. Ya harus kalau kita bikin malam itu ada semua babon, ada agung, ada gemalan satu, gemalan yang 7 itu nah dimainkan, ada yang 5 gemalannya. Ini dibunyikan sumber salam domba itu nah dari masing-masing kan. Contohnya macam apa? Tipenya Maksudnya gamelan itu ada macam-macam kan tipenya? bentuknya lah, jelas lain-lain. Ya makanya ada gemalan ini kan awal bunyinya agak kencang, ini agak kurang kencang. Paling sering gamelannya dimainkan pada saat apa? Acara apa? Paling sering? Acara wayang. Wayang. Wayang gong. Tari. Tarik iya Rek. Kalau Dia ada sering. kuntau atau kuntau, Kalau kuntau terbaik gemalan. Cuma pakai babon sama agung. Sarunai. Serunai. Nah kalau kuntau. Kalau yang dimainkan semuaan itu gemalan tuh yang Jepang, tarik, wayang gong, itu yang dimainkan. sejak umur berapa tahun Kian mulai main gamelan tadi? Kalau belajar kah? Umur sekolah SD sudah bisa sudah. Apakah dari sanggar juga ada Kan, turunan keluarga? ada turunan. Mungkin umur 15-an lah kira-kira udah bisa bang. Saya sekarang mah. Selain Bapak, adakah lagi yang bisa main gamelan atau wayang kulit di sini? Selain Kian? Iya betul lah. Ada. Bapak sebenarnya Khairul. Kawan pun banyak orang jauh sebalnya juga. Kalau dari desa sini siapa Pak? Khairul. Ya, Apa harapan Kian untuk apa gamelan ini keinginannya kayak Pak? harapan kita itu juga tahu aja lah. Anak-anak ini mau belajar. Nah, mulai jere. Cuman anaknya hakun. Itu aja supaya hilang generasi kita ini. Nah, kalau dia diam makan aja, seandainya aku nih ada dia lagi lah. Nah, karena punya tua ada nomor.
lain. Cuma di samping juga ada BDG. Kalau kita nomor depan kan macam orang lain dipakai. Nah, dia kawal itu yang di sini yang bisa orang luar kan tambahin aja lagi. Nah itu kan kemudian belajar. Kalau belajar sih biasanya lagi ada juga. Bahkan hari ini ada apa kan? Melajarin ya bagian pada bahasa orang itu aja. Tradisi yang lainnya atau Kalau kita hari baju mendepan, cuma kita di bagian gemalan aja. Kalau nari sebulan, lalu mempelajari. Kita bagian buat di gemalannya bisa berbun kan bisa juga. oh, berarti spesial gamelan aja Pian? Iya, bisa gemalan. Nama asli kah? Udah, panggilan aja kah? Asli. Oh, Abdul Khair. Atau Paman sama aja. Pengajian kebudayaan desa. Jadi di sini kami hendak menggali potensi kelak tentang budaya-budaya apa aja yang ada di desa, apa aja yang kau digali, apa aja yang sudah ibaratnya jadi kita tuh udah langka jalan. Jadi selajurannya betul takon untuk tuhannya juga. Pian sebelumnya nama Pian coba dulu nek. Jumas. Jumas. Dengan Jumas. Kan didengar-dengar Pian bisa mahambit leh. Bagaimana teh belajar teh? Jadi mahambit tadi apa nih? Dari apa nih? Daun rumbia. Dari daun rumbia leh. Daun rumbianya tuh yang hijau kah atau dikaringakan hula? Yang hijau yang mbak ambil. Kenapa? Ada lo kurajin orangnya hirang kayak nyintong itu dikaringakan kah? Oh dijamur. Dijamur dahulu kah atau di anu dulu dihambit? Imba dembi dihambit lat sigar tuh. Imba sudah jadi atasnya dijamur. Sudah kering, karena hancur iya. Apa-apa aja alatnya Pian mahambit toh? Nah, ada ide yang benteng. Paring wan bemben. Paring, bamban, apalagi Untuk daun rumbia tadi leh. Itu panjangnya berapa kira-kira? Berapa handap panjangnya? Yang umum biasanya berapa? 5 kilan kemana kok? 5 kilan. Setengah dapat leh. Isa. Jangan itu pas Pian mahambit leh, nyaman leh. Biasanya orang mesankah atau apa? Biasanya orang mesankah mahambit tuh? Pas Pian maulah. Ada deh orang masak. Biasanya seorang aja. Apalagi yang Pian tahu kegunaan pohon rumbia tadi selain daunnya gesan mahambit. Itu Kalau ai kawan orang yang mana tuh lah yang pala pahan itu hagan orang belah lampet. Oh iya apalagi sebelah lampet leh. Ada apa lagi nek? Dirili di umi. Terus di umi hanya dihambitakan. Dirangkai. Omihannya tuh dijamurkan dulu atau direndam? Ada. Bisa leh. Bisa belajar. Nah, Panjang daunnya. ya mau panjang daun. Jadi benar ditatak leh anunya. Bawahnya tuh.
Dulu tuntong. Diletakkan. Di sini nih, adakah lagi selain pian yang bisa menghambit di kampung sini? Bisa banget, sambil saja mama nenek ada. Anu Pak, kerajinan tradisional kita Beheri, adakah yang masih ada sampai ini? Atau yang kadang lagi dulu marak banget di Belinda sini? Apa? Adakah tahu pian bilakan? Ayam mana kok ayam bekol. Ayam bekol leh. Kalau makanan Pang nih? Makanan Beheri. Makanan tradisional. Makanan Beheri. Yang kadada lagi muncul wah ini. Nah kadada lagi jual orang. Ada tahu juga. Bapak, ini dari daya warga Pak dan penggiat budaya. Ini kami ada yang ingin ditanyakan terkait proses pembuatan gula habang. Nah, untuk penggalian potensi budaya, program pemajuan kebudayaan desa. Jadi kayak apa? Bagaimana cara menyadap kayak apa pian menyadap tuh? Mulai nang ano tuh apa mau lah ikan boleh karena ikan tuh bukan kayak orang Beheri ngaranya apa aja sigai lah namanya Sigai dengan cakain mau di nang bededeang naik sigai itu diulah ulang di atas tuh kejijakan sekian tuh talang-talang bagian mantap itu agen duduk di atas agen duduk manggulan ini bulan lah kan hanau teh juga jatuh gitu loh seminggu teh 2 kali seminggu 2 kali yang jatuh seminggu 2 kali jatuh jadi bila sampai sekarang kita akan temu kenali dengan Bapak Haji Diansah, salah satu pengrajin kerajinan anyaman di Desa Balida. Bapak, bolehkah kami ingin bertanya Pak? Boleh saja, soalnya kita akan keberatan juga. Inggi Pak Pian sejak tahun berapa sudah mulai mengayam Pak? Oh, sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an berarti sudah hampir 50 tahunan lah. Ya, umur lebih 60-an dah, hampir 70-an dah umurnya. Pian bisa ceritakan bagaimana cara menganyam ini? Ya, yang pertama lah barangnya nih kalau kita kadang nukar loh, yang pertama. Kedua, kita diulahkan secara panjangnya atau sekiannya, ukurannya jangan sedepak. Kalau buat bekul halus nih sekitar setengah semitiran lah. Untuk bahan-bahannya sendiri Pak, bisa, apa saja Pak? Bahannya sendiri itu ada walatong nangi, ada yang rutan, lalu kita belah-belahi, lalu kita jamur, kemudian lalu kita rawat, lalu dibikin macam-macam ragam bermacam cara, mula bakul, mula lanjung, mula buta, mula tangguk. Nah itu kegiatan kita sehari-hari toh. Untuk satu buah ini bakul nih kan memerlukan berapa hari pengerjaannya? Nah soal ini kita di waktu yang jam parai, jam istirahat bisa kita gawe, soalnya kita banyak gawean di lain. Jadi kalau ada waktu santai sebagai sampingan aja yang kita kerjakan ini, kita gawean lain kita ada tamara. Nah jadi kita sebagai mencari uang, bagian manure hari-hari
bila hari hujan ada gawean di rumah digawe. Itu aja kok caranya kok. Alat-alat yang digunakan untuk membuat anyaman ini apa aja Pak? Ini adalah pisau. Pisau. Lading Pak Mano tuh nah sekitar ya sekilan, hulunya sekitar 2 kilan. Ada 3 bilah yang tajam banget sebilah, yang kada tajam ada juga sekira kawat diletakkan yang sekira jangan paget ya, terus paling barangnya tuh kawat gitu segera baik. Kalau ini sendiri dari bahan apa Pak yang pian jalin nih? Ini adalah ini bahannya adalah terdiri dari walatong. Walatong itu sejenis rotan kah? Iya, sejenis rotan semuanya. Tapi barangnya kena kawa direcek seperti belah 10, belah 8, belah 12. Tarakat pada yang rotan tuh belah 6 aja kawa. Kalau belah 8. Ini satataknya harganya 1.500 aku nukar. Sadepa panjangnya. Oh, jadi pian bahannya manukar kada mencari kita ada waktunya memang gawengan di rumahnya. Untuk pemasarannya Pak, pian ada dapat kendalakah atau bagaimana? Kada ada bang belum duit cuma tuh ya sambil itu ada siapa orang menukar tuh. Nawarin utah tuh nah 50.000 sebuah tuh nah. Nah, itu 50.000 sebuah. Ada yang ini nah 30.000 sebuah. Ada 20.000, ada 15.000. Kita tergantung turunannya. Berarti tergantung pemesanan kah Pak? Pian mau olah nih? Kada ada pada pemesanan cuma kita tuh sekira terjangkau oleh masyarakat toh. Ada yang harga 30, selawi 20, 15 gitu harganya. Untuknya yang tamurah tak halus juga pada yang harga 30-an gitu. Bukan 50 sebuah. Harapan Bapak Pak ke depannya untuk kerajinan anyaman ini apa Pak? Apakah Ya, ada? Mudah-mudahan tuh ada orang ingin memasang kepada kita tuh nah. Sekurang untuk kita. Jadi kami tuh walaupun kada berlaku kami tetap kerja terus sebagai bahan yang tabungan lah istilahnya toh. Untuk pengrajin anyaman sendiri Pak di Desa Belida ini banyakkah orangnya atau pian aja? Kalau buat ayam bukannya kita seorangan aja. Soalnya kada ada yang bisanya, soalnya mbak ayam ini di dalam ditarik sekira halus kayak ini nah. Amun dibiarkan lalu anu tuh ngangah kayak itu nah kayak ampun pasar tuh bisa ngangah. Ukurannya sedepa segilan dua mencari. Adanya sekitar samitiran aja. Maulah ayam mana. Bapak, adakah niatan ingin apa jer kita atau bahasa Banjarnya melajari kakanakan wah ini masalah anyaman? Ada aja mah cuma kakanakan kada pina ada yang beparak lawan dia doh. Aku arah aja juga soalnya anak buahku kan ada yang menurun bacangan kalau ada dilajari. Ada bibiniannya, lelakiannya bisa aja. Soalnya ayam budahnya yang masih ayam biasa aja muarnya ini genal. Jadi ini ada bahannya berkulong di dalam tuh. Jadi beli sudah selesai, ini kita lipat tuh lalu ditarik sekira halus kena. Sekira jangan melarak di Indo. Kalau orang pasar itu bisa melarak. Ada ini nah lalu bentuknya tuh mau dimantap potongannya tuh. Bagus. Sekarang siapa nih? Ada ingat? Ngarang putih Mas Nian. Tulisan amat halusnya ada melihat nih. Ada
sebenarnya ini anu aja. Ya perkenalan ini mengait budaya bedindong. Dindong itu dindang sama aja lah sebenarnya lah dindang. Bersama Ibu Mas Nian dengan ini kita sendiri. Bedindong itu apa asal usulnya lah? Asal usulnya kayak apa tuh? Permulaan. Pernah aku rajin dikir aja pangmayun hidup cuk rajin dikir aja kita lagu baik mayun. Anak bejikir lah ya. Bisa syair bisa juga kok. Bisa lambayan di desa pulangnya lain rajin anu idoan cucu rajin enggak masalah dikir aja. Apa contohnya nih? Contoh anunya syairnya lah. Syairnya teh aku rajin. Ke surga orang beriman dijanjir Tuhan seribu rahman. Anak hayam turun 10 mati 1 tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh